Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci di channel Yontung 1. Malam ini saya bersama Cak Rio, ya Cak. Kita mau klarifikasi soal kejadian live streaming kemarin malam ya. Nih ngomong, sebetulnya tenggorokan sampai sekarang masih sakit gitu. Masih sakit, iya. Jadi sebelumnya kita mohon maaf ya Cak. Mohon maaf ke sedulur karena memang kejadiannya itu di luar dugaan ya, gimana ya. Terus tambah juga dari sedulur pada minta di shoot gitu kan ya, karena takutnya malah jadi konten kekerasan nantinya kan. Jadi mendingan kita cari aman, ya udah jangan di shoot gitu, jauh aja, ngejauh gitu. Jangan lupa mic-nya masih Nempel, pasang ya. masih nempel, iya. Jadi Ya. gini, untuk klarifikasi juga dari saya kemarin, kenapa saya waktu take over kamera itu sengaja untuk menjauhkan kamera dari sorotan waktu kejadian itu. Waktu kejadian udah mulai ada beberapa kekerasan juga sih, kayak Mbak Suci mulai mukul tim dari Mas Wiwan 71. Itu beneran guys, jadi aku sendiri aja kena pukul ya. Jadi pas lagi di ulu hati. Aduh, itu. mohon maaf. Oke teman-teman, ini lagi dikeluarin dulu. Maaf ya, konten seperti ini kayaknya kita bakal nggak pertontonkan di acaranya Wiwan. Yang jelas kalian lihat nih, kita konten explore tuh nggak sembarangan ya. Ini cewek masuk juga, ini gampang banget masukkan dia. Pukul, aku mundur, nggak ada perlawanan lebih sih, maksudnya percuma ya, soalnya karena kita tuh paham dengan situasi seperti itu. Kalau kita semakin kayak nyiksa yang lagi kerasukan ya, kasihan gitu, karena dia sendiri melakukan apapun itu di luar pikiran dia gitu. Jadi dia tuh bener-bener kayak ini nggak sadar ini. Dan kalau aku dengerin dari suaranya juga, ini kayaknya nggak mungkin deh ya. Ini bukan kayaknya nggak mungkin dengan cewek ya itu punya power seperti itu ya pada malam, kemarin malam kayak gitu tuh kayak impossible sih, kayak nggak percaya gitu ya. Dan sampai waktu keadaan sebelum Mbak Suci kesurupan, mungkin Mbak Suci bisa jelasin sendiri ya, karena pas di akhirnya itu kejadian ke saya gitu. Jadi mungkin penonton nih pengen dengar cerita dari Mbak Suci dulu ya. Jadi gini ya sedulur, pada saat saya itu di luar maksudnya itu di luar lokasi yang Cak Rio explore, jadi keluar jalur nih ceritanya. Saya nyasar dong, saya panik. Pertama memang panik juga, tapi mencoba untuk tenang karena memang udah rumputnya kan tinggi banget nih, udah mau sepinggul gitu. Di situ Cak Rio kan tapping, cari jalan setapak gitu kan. Saya nyari tuh jalan setapak, kok nggak ketemu gitu. Terus di situ saya memang udah mulai agak panik juga, tapi mencoba untuk tenang gitu, jangan panik. Akhirnya saya berdoa gini, ya Allah, kalau misalkan saya itu diredoin balik lagi ke lokasi tim pantau, tolong dibukakan jalan gitu ya, dikasih penerangan jalan setapak itu dituntun gitu lah. Akhirnya pelan-pelan tuh ya, udah mulai pelan-pelan kan ya, saya pelan-pelan. Kagetnya di samping sebelah kanan saya itu ceritanya ke center dikit banget, ada di pohon itu bener-bener bentuk mayat laki-laki ya sedulur. Ini saya mencoba untuk positive thinking lah, itu bukan halu gitu ya, tapi makin jelas kata saya, itu jangan halu nih gitu kan, makin jelas. Jadi posisinya gini Cak, kegantung, kalau lidahnya terjulur dan ininya panjang gini nih, gitu deh, kayak ini dia ngangkat si badannya tuh, ngangkat gitu. Wah, kata saya nih, saya sampai jelasin lagi, nah ini takutnya mayat beneran lagi gitu kan ya. Ini halu gitu kan, tapi makin jelas ya. Wah, kacau nih, nggak beres sih. Jadi saya langsung minta tolong suruh tim pantau merapat cepetan. Saya kasih kode tuh center, saya main kan, jadi nyala hidup gitu. Ketambah Cak Rio juga tapping, wah itu kepala gitu kan, makin inilah saya kan makin yakin. Nah ditambah dari sedulur juga ada yang tapping,
Kepala, itu benar kepala dan emang itu mayat laki-laki tergantung mbak gitu. Wah itu saya di situ udah kacau nih pikiran saya. Ya Allah, kalau diizinkan saya balik lagi selamat ke tim pantau, tolong bantu saya carikan jalan balik ya, jalan pulang, jalan setapak. Astagfirullahaladzim, saya nyasar ya. Soalnya saya udah lama pertama main outdoor, terus juga biasanya dibukain jalur dulu. Kalau ini main terabas aja ya, mungkin karena waktu juga, kita ngejar waktu ya. Jemput aja teh sama tim dari Tambah Jauh, Kak Depi. Ya Allah, teman-teman yang ada di rumah bantuin doa ya, mudah-mudahan saya bisa balik lagi nih. Kepala, astagfirullah. Demi apapun itu apaan? Ih, Cak Rio, itu apaan yang nyangkut? Mayat. Itu apaan deh? Di pohon kecil. Astagfirullahaladzim. Di mana? Allahu Akbar. Iya Allah. Jangan emosi. Tahan. Allahu Akbar, itu apaan? Sebentar saya center. Aduh, buset. Ini saya halu apa ya? Astagfirullahaladzim. Sama Cak Rio itu kelihatan center dari kejauhan itu punggung saya itu berat di sini. Iya, Itu aku tuh udah berat gitu ya, sedulur itu saya udah nggak kuat, saya megang kamera tuh udah gemeteran. Saya taruh tripodnya, Cak Rio sama datang, saya udah ngebungkuk ini kan, udah nggak tahan nih, udah berat banget, udah kayak mikul apa ya, tumpukan karung beras gitu. Lah terus gak lama Cak Rio ke belakang, ke arah belakang itu, belakang saya kan sananya. Terus tuh saya nggak tahu tuh Cak Rio kenapa tuh ke sana. Nah, gak lama saya udah ini makin berat gitu. Akhirnya saya minta tolong buat tim pantau, tim Wiwan 1 juga untuk masuk kan, Pawan dan ada Mas Fauzi. Ayo cepet masuk gitu kan ya. Nah, setelah itu tuh nafas saya tuh seperti gini. Kayak ini kan kita pas jadi pas narik gitu, saya sesek langsung kayak dikit gitu, sedikit gitu, langsung kayak susah gitu, kayak sirkulasi udara tuh nggak masuk gitu. Nah pas setelah sesek itu tuh langsung itu kayak blank hitam gitu. Astagfirullahaladzim. Muka demi Cak Rio buru ke sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu apaan? Astagfirullahaladzim, saya pengen nyamperin. Kepala, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Di molo ini saya gemeter. Itu kepala, itu tangan. Allah. Sumpah. Astagfirullahaladzim. Di sini kepala itu tadi. Sama di sini. Itu. Astagfirullahaladzim. Jangan gelap. Astagfirullahaladzim. Ntar. Bentar. Siapa? Yang di pos, merapat, Pauji, merapat, Pauji. Lari. Astagfirullahaladzim, saya cuma gemeteran. Ini saya nggak bisa. Saya nggak bisa ini, saya. Terus saya ini masih berat, guys. Berat. Di punggung saya berat. Itu kayak nyangkut di pohon, guys. Kayak mayat, sumpah kayak mayat. Cak Rio kemana, guys? Cak Rio kesana, guys. Astagfirullahaladzim, sumpah. Gua gemeteran. Cak Rio kesana. Tuh, Cak Rio mau kemana? Ji, tolong Ji, kamera Ji. Sumpah saya ini berat Ji. Ji, kamera Ji, tolong. Ji, tolong Ji, kamera Ji. Aduh, Ji. Ntar ya, dibantu sama tim pantau. Mana gambarnya? Ntar. Lemes, sumpah. Guys, bener guys. Ini saya langsung berat, gak? Punggung saya langsung berat. Tadi saya ngeliat itu Cak Rio sebetulnya tadi itu kepala katanya. Terus itu nempel guys, nempel di pohon.
kayak mayat itu kesangkut di pohon. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mas, suruh ini. Sumpah. Aja. Astagfirullahaladzim. Jangan dikasih lawan ini. Wah. Jangan los. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh. Pak Wawan, ayah merapat. Kayak udah lupa Lu, gitu ya. langsung kabur, bayangan tuh langsung hitam ya, plek gitu. Lah akhirnya situ tuh nggak tahu tuh. Terakhir ingatnya di mana tuh? Nah terakhir itu tuh saya kondisi tuh udah lemes gitu. Saya denger tuh ada di kuping saya tuh, di sebelah kanan kuping saya tuh ada suara azan tapi Pelan. jauh gitu. Jadi kayak ada kayak angin gitu. Saya ngelihat kayak tadinya gelap, ada titik cahaya, Titik ya. titik cahaya langsung terang gitu. Itu langsung saya saya langsung istighfar kan. Soalnya itu saya masih ibaratkan tuh kayak trauma gitu kan. Tuh tangan masih gemetar, masih sesek juga, tapi nggak separah yang tadi sampai kehilangan nafas itu. Tuh semua sampai wah ini tuh bakaruan rasanya. Setelah itu kan tadi udah dibopong kan sama kawan tuh, udah keluar kita bawa keluar aja. Nah setelah itu tuh kameranya dipegang siapa ya, saya lupa. Pegang ke aku yang pegang. Caryo yang Iya, pegang. iya. Nah Caryo pegang. Tuh. Gak lama tuh Caryo pas saya lihat di video itu ada bilang apa sih? Tolong bro pegangkan, tolong Pegangin bro, kamera, gitu take over ya, kamera ke ke tim. tim saya kan, ada si Mas Fauzi tuh. Nah habis itu pegang tuh sama tim saya kan, dioper tuh. Caryo itu ke belakang teriak, kedengar memang teriak. Nah, wah gitu kan. Bro, pegangin bentar, bro. Pegangin apa? Bawa ke depan. Lu duluan deh. Ya. Duluan, Sob. Mau ngapain kamu? Udah duluan. Pasti kamu mau macam-macam ya. Iya. Kamu arti itu ya ini ya. Kita balik ke tim pantau. Bilang wah gitu lah, Pawan panik, suruh pegang gitu kan, pegang. Jadi posisinya Caryo udah ke belakang, itu kita bertiga di situ. Jadi suruh saya langsung tindak, kamera sama saya langsung dibawa. Saya sampai padahal masih gemeteran, masih pelan-pelan gitu kan ya. Nah Pak Wawan dan Mas Fauzi ngejar Caryo gitu. Nah di situ saya nggak tahu tuh, saya udah langsung keluar lokasi dulu, langsung ke tim pantau. Terus saya menceritakan apa yang terjadi sama saya. Itu saya masih sampai sekarang nih. Ini saya masih terbawa sebetulnya. Kalau keinget-inget lagi kejadian kemarin. Terus ya udah, ternyata Caryo ada kejadian di dalam. Gak sabar, silakan lah jelasin. Ya penjelasannya simple sih. Jadi pas kemarin tujuan saya take over kamera adalah menghindari violence yang tampak di kamera, karena wujudnya kita ini sebenarnya konten edukasi ya, bukan konten yang harus selalu mempertontonkan apa yang terjadi di sekitaran kita ya. Karena ada beberapa unsur satu ya, karena yang saya tangkap dari kontennya Mas Wawan atau Iwan 71 itu hostnya adalah wanita pakai hijab, dan ada situasi seperti itu. Yang saya takutkan adalah ketika ada sesuatu secara nggak sengaja, yang orang nggak sadar ya, and then kalian tahu lah ya, itu pun yang menangani cuman Mas Wawan ya,
dan yang lainnya itu aku suruh menjauh semua, menjauh dulu biar ini apa Mas Wawan dulu yang nangani. Habis itu saya sempat ngobrol sama viewer. Bantu aja. Bentar pakai telinga kanan. Cari sambil pakai. Ya. Kayaknya aku off. Oke teman-teman ya, jadi enggak, kalau langsung dibawa ke pos malah repot, kita balikinnya yang susah. Ini kalau diadarin nggak mau keluar nggak tahu dah. Kalau diadarin nggak mau nggak tahu. Gue berasa lagi di Hammer Soul. Ya, Lagi ada di acara ini Metal Fest. ya. Oke teman-teman, ini lagi dikeluarin dulu. Maaf ya, konten seperti ini kayaknya kita bakal nggak pertontonkan di acaranya Wiwan. Yang jelas kalian lihat nih, kita konten explore tuh nggak sembarangan ya. Ini cewek masuk juga, ini gampang banget kemasukan dia. Oke? Karena gini loh, kenapa cewek itu sering banget gampang buat kemasukan ya? Iya, itu juga. Gini, mungkin karena mental wanita itu lebih lemah daripada laki-laki. Mental itu kadang dukung juga. Stabilitas gitu loh. Oke, baca sholawat ya, dibantu dong itu Pak Wawan. Aman, sudah ada 4 orang di situ. Jadi kalau terlalu banyak orang, takutnya malah kelempar-kelempar gitu. Iya, jadi Ya. kagok. Itu aja tadi dia udah mulai nyerangin teman-teman setimnya diserang semua sama dia. Gue lagi ngedit. Lu lagi ngedit? Iya, lagi ngedit aja gue nyusulin ke sini. Iya, sama sih. Takutnya kenapa-kenapa. Setan hardcore anjir. Takutnya kabur, lari. Udah aman? Aman nggak? Masih konser. Si konser. Iya, kayaknya closing ceremony nih. Tuh kan? Tuh kan? Hah? Lari ke kebun sih. Gua ngerti bahasanya. Gue ngerti sih. Ngap sorot pohonnya. Ngapain di telepon, coy? Kok manggil gue? Bangsat. Karena sebelum saya masuk saya ngomong kepala itu saya baru lihat sih kepalanya emang kelihatan gantung. Nah, pas banget aku lihat kepala di bawah typingan itu langsung muncul typingnya juga kepala jadi juga. tuh kayak negesin sedulur, Negesin. negesin, iya bener gitu kan. Itu aku konfirmasi sama Mas Wawan, Mas gimana dijemput? Iyalah jemput, kayaknya jemput deh, ini gak beres nih di dalam daripada ada apa-apa kan. Lagian apa ini cewek sendirian di dalam nggak aman, seriusan nih hilang di dalam nggak lucu. Jadi pas posisi Mas Wawan tuh kan kebetulan pas itu lagi nggak pakai sepatu ya, I think nggak safety ya, kalau dia harus di depan, aku lari duluan. Aku sama teriak kepala itu yang kamu center tadi kepala, aku teriak gitu. Pas habis teriak posisi lagi penanganan yang situasi tak terduga itu ya, aku nggak bisa ngomong itu kesurupan atau kerasukan dan kawan-kawan teman-teman kayak teman-teman percaya nggak percaya sih balik lagi ke teman-teman ya. Cuman pas di situasi itu saya melihat adalah seorang Mbak Suci. Ini bukan Mbak Suci karena itu bukan power seorang cewek untuk pukul cowok 3 orang langsung dipukul semua sama dia ya kan. Terus dia suaranya juga udah kayak gitu. Aku udah posisi jauhin kamera, di situ aku udah mulai feeling nggak enak, belakangku kok berat gitu ya. Karena waktu aku pertama di video pertama ya, waktu di part 1 waktu aku bawa kamera, pohonnya di tengah yang aku bilang Mbak Suci untuk berhenti itu kayak begitu aku masuk di pohon yang pertama itu tuh kayak ada semacam kayak portal ya, aku nggak tahu portal atau apa, tapi yang jelas begitu aku masuk ke situ itu ada hawa atau atmosfer yang semacam kayak saya ini kok kayak masuk sebuah kampung. Di situ di videoku mungkin nanti ada cuplikannya, silakan diambil ya. Aku sempat ngomong, aku lihat rumah di depan saya, rumah besar banget, besar, dan pohon itu ada di tengahnya persis. Posisi depan pohon itu ada satu altar, dan di altarnya itu kayak ada tumbuhan, tapi tumbuhan ini tidak pernah aku lihat. Baru kali itu ya? Nah, tumbuhan itu bergerak terus, jadi kayak tentakelnya cumi-cumi, dia tuh gerak terus gini, tapi tumbuhan gerak terus gini. Habis aku lihat ke situ,
aku sempat kaget juga di cuplikan selanjutnya, mungkin kalau teman-teman mau lihat ya silakan. Itu aku lihat kepala kayak gantung ya teman-teman ya. Itu kepala itu posisi ada di atas. Di pohon ini kan ada beberapa cabang ya. Itu ada satu yang paling tinggi. Nah, di situ tuh ada kepala di situ. Tapi itu kenapa aku nggak ngelanjut ke kiri? Dan kenapa waktu aku typing itu Mbak Suci kayaknya beda jalur. Aku ke kanan waktu itu, Mbak Suci ke kiri. Aku suruh maju maksudnya bukan ke kiri, tapi karena Mbak Suci sudah masuk ke situ ya udah coba aja di situ. Ya mungkin di luar dugaan ternyata setelah kita ngumpul jadi ancamannya seperti ini yang saya tangkap dari lokasi itu. Setelah kita datang dipikirnya mungkin ya nggak tahu dipikir atau gimana. Aku cuma nangkapnya kok kayaknya kita ini mau ngajak berantem dia. Ya, kemudian ada sesuatu yang di situ yang aku nggak bisa jelasin. Sifatnya itu dendam banget, dendam sama kita, dendam. Ya lah pokoknya begitulah. Nah, habis itu setelah tag kamera, Mbak Suci sudah sadar, kamera saya pegang. Sebenarnya saya mau bawa kamera itu sampai depan ya teman-teman ya, cuman karena posisi ya Allah aku tidak bisa ngomong ya, di belakangnya siapa tuh timnya Mbak Suci yang saya kasih? Pauji. Nah Pauji itu ada satu besar itu teman-teman, Iya. besar banget, besar itu ngadang saya, di belakang saya ada 2, di kanan saya itu ada 4, saya lihat itu 4, iya 4. Ini mah ini bukan halu lagi Udah bukan halu. Kita bukan. udah mencoba untuk positif Iya. thinking. Ini halu itu nyata, malah makin jelas. Memang betul, Cak. Itu saya melihatnya juga Kayaknya takutnya nanti saya dibilang halu lagi. Posisinya kami berdua yang lihat dan yang lain pun juga melihat. Dan lain pun lihat seluruh. mungkin dari teman-teman yang komen kemarin mungkin bisa nangkap situasinya. Silakan ya. Ya. Pokoknya komen di kolom komentar. Itu kita susah ngejelasin kayak gimana. Terus pas ini pas endingnya saya balik, saya cuman ngerapal jumlah langkah saya setelah saya balik itu saya hitung 5 teman-teman, karena saya nggak mau jauh-jauh. Setelah 5 kok ternyata makin dempet, jadi jumlah yang ngelilingi saya tadi itu pertama itu jaraknya jauh-jauh, tapi setelah saya 5 langkah ke belakang jaraknya itu cuma 1 meteran dari saya, itu udah kayak muter gitu, saya di tengah. Habis itu di situ saya nggak mau kayak nggak mau kayak pasang badan atau gimana, saya cuman dalam hati kalau saya KO di sini ya udah berakhir gitu ya. Dalam hati saya cuman kayak gitu. Begitu saya sudah kayak bukan sujud sih, jatuhnya bukan sujud ya, karena setinggi apa kepala saya Lebih tinggi. lebih tinggi dia. Sedulur Nah. ya Allah. Jadi saya ambil bawah, ternyata mereka ikut ke bawah. Ada yang sila di depan saya. Sila itu rumput itu gerak. Saya dengar itu kresek. Duduk semua. Tapi ada satu terakhir, itu yang terakhir yang saya enggak nyangka. Dari arah kayak miring gini ya, dari arah jam 2 gitu. Ada sesuatu lari kencang banget nabrak saya, pet. Saya cuma bisa lihat tangan saya sekeliling saya tuh udah hitam. Nggak bisa lihat apa-apa lagi sampai akhirnya saya sadarnya itu cuman waktu saya sadar itu mulut itu udah darah semua, sini udah darah, tangan udah darah semua. Itu udah ditarik Mas Wawan, posisi tulang itu rasanya kayak gimana ya, kayak habis dibor. Jalan itu susah kayak Lemes banget ya awal. ya lemes sih enggak, cuman tulang ini kayak gerak kayak nggak mau. Jadi kayak dari dalam, dari sumsum itu kayak kita tuh kayak ada kawat masuk gitu loh, kayak nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Setelah saya sampai di luar, saya pikir udah safe tuh, kok tiba-tiba panas lagi. Ini habis itu tuh kayak kunang-kunang itu, tapi kunang-kunang langsung putih semua. Wah ini ada nggak beres, mobil saya tutup. Dari atas itu kayak ada yang nyelimuti saya, pot hitam lagi. Sadarnya bol-bol Mas Wawan di sebelah saya. Itu badan lebih sakit lagi. Itu bergerak kayak gimana ya. Pas Jadi yang masuk itu. yang pas masuk di mobil itu. Jadi ada 2 kali interaksi yang
aku nggak paham ini kayak gimana ya, kayak nyeritainnya tuh kayak bingung kita dulur asli. Saya dan Cak Rio tuh sebetulnya gimana ya, mau ceritainnya juga takut dibilangnya halu, kebodohan atau tapi ini adalah nyata gitu kan ya. Coba kalau misalnya sedulur ada di lokasi aja, nyaksiin aja ya. Itu saya serius, saya yang paniknya itu ketika kan, kalau paniknya Pawan itu pada saat Rio di dalam hutan. Pawan tuh cerita ya, Cak Rio tuh udah hampir-hampiran, ya Allah, mohon maaf ya Cak, nggak ada guys, innalillahi. Karena pada saat itu memang Pawan dan Pak Uji ini melihat ada sosok yang nyekik Cak Rio, gak lama itu muntah darah itu loh, apa sih, kayak kepel gitu loh, jadi kayak kental hitam, kayak kalau darah luar itu merah terang, tapi kalau darahnya dalam hitam kental gitu. ya itu sih waktu sadar pertama memang aku liatin tanganku tuh ini darah apa kental banget, aku sampai bingung aku ini Antara sadar dan nggak sadar gitu ya. Nah pas dibawa keluar, saya ngelihat juga Cak Rio ada ngeludah di paping box itu darah. Nah, itu Cak Rio tuh. Cak, astagfirullahaladzim. Tuh ya. Air mana? Itu tuh air. Tuh, Cak Rio. Tuh. Cak Rio muntah darah. Ya Allah, muntah darah. Tuh. Ya Allah, iya, Cak Rio muntah darah guys. Ya HP-nya Allah, Cak Rio dibawa sama. ya Allah, sumpah Cak Rio keseret ini benar sumpah. Tisu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kecekek itu. Ya Allah, Cak Rio kecekik. Kaget kan. Gak lama masuk ke mobil kan. Pas masuk mobil, wah udah teriak-teriak. Pas saya lihat, tahu nggak, Cak Rio tuh udah gini posisi, apa, di nyender apa kursi, udah gini, itu bola mata yang putihnya doang. Jadi si bola mata hitamnya itu udah naik ke atas, jadi tinggal putihnya doang. Terus saya panik dong. Gak lama saya langsung matiin kamera, matiin. itu yang kedua sih apa kalau bisa dibilang sih, Iya itu udah. paling sakit sih gitu karena Coba aja. Ini udah apa sih, udah nggak karuan gitu kan. udah ya Kemana-mana. namanya apa ya, kadang sih kalau saya mikir setelah benar-benar sudah pure gitu, saya cuma mikir kayak gini sih, resikonya separah ini, cuman di satu sisi jadi kayak ada yang mau disampaikan tapi nggak tahu apa ya, cuman itu bukan urusanku sih aku ya, kayak sepintas yang waktu keadaan di mobil aku sempet kayak ngeliat gini, aku bisa lihat seluruh badanku tuh gerak tapi aku nggak bisa kontrol. Iya. Jadi aku ngomong apa itu aku dengar, aku ngomong apa itu aku dengar, cuman di Jadi satu sisi ini badannya dipakai. tanganku kok gerak sendiri gitu ya, kaki ini kenapa kok gini ya, bingung, otakku masih bisa mikir, cuman badanku ini kok tiba-tiba Nggak pas bisa. udah bener-bener take down-nya aku cuman ada inget apa ya, aku kayak kenal orang ini, dan orang ini nih kayaknya garisku nggak tahu itu garis. Pokoknya aku inget itu terakhir itu sempet pure gitu, di depanku tuh kayak ada semacam ors, tapi ors itu ngebentuk muka di depanku, bener-bener ngebentuk muka, dan habis keluar mukanya tuh kayak gimana ya, Nggak kayak asing gitu ya. nggak asing, terus kayak ada wibawanya, bener-bener ada wibawanya keluar, pet, habis itu pas langsung badan itu rasanya itu kayak orang nggak makan 7 hari, langsung lemes gitu. Habis itu Mas Wawan ngambilin air putih apa segala macam, itu udah mulai pas yang lagi tiduran itu kayaknya udah ya ini kok kayak ada yang mau ini lagi, kayaknya mau ada yang nyoba lagi. Posisi kalau seseorang kayak habis kebuka kayak gitu itu masih gampang kemasukan lagi. Harus buka. Dari situ aku langsung mutusin untuk Mas cabut yuk, cabut. Iya. Langsung kita udah nggak kondusif nih gitu. Kita Ya rundingan untuk klarifikasi. Maksudnya buat teman-teman mohon maaf kalau kameranya kemarin satu, ini aku minta maaf banget, aku ini bukan yang punya akun tapi kamera kok bisa aku yang ngatur gitu kan, tapi bukan dalam artian seperti itu teman-teman ya.
Jadi untuk jaga bahwa konten kita ini sebenarnya bukan ditonton oleh orang dewasa aja, kadang ada anak-anak juga mungkin mengandung unsur violence atau apa, itu pasti ada kalau dalam kondisi seperti itu. Itu aja sih kalau saya. Percaya enggaknya balik lagi ke penontonnya aja. Iya, kembali ke penonton. Nah itu Cak, mungkin pada penasaran, kenapa sih nggak di shoot itu pohon? Itu beneran nggak sih itu muka apa-apa gitu kan ya? Memang dari sedulur juga yang pengen negesin, pengen mastiin sebenarnya gak sih gitu kan? Apa ini kita aja di lokasi halu gitu kan? Tapi kenapa ada sedulur yang di rumah juga mengiyakan ya kan? Jadi pro kontra gitu. Jadi saking saya biar nggak halunya, itu saya zoom. Ini kamera saya zoom, saya center. Nanti sedulur bisa lihat aja di cuplikan ulangnya ya. Di stop aja, coba dilihat. Benar-benar. Dilihat. Pas yang saya zoom itu si pohon itu, sosok itu, nanti di stop. Kalau nggak di screenshot deh, di zoom lagi, dilihat gitu kan. Takutnya kan kalau video saya ada gemeteran goyang nggak jelas gitu kan. Karena ya sama kejadian waktu saya masuk pertama sih ya, emang panik sih kalau bakal panik sih kalau bakal. Pokoknya wah di luar nalar. Kemarin itu di luar nalar, bener selama kayak kita aman-aman aja ya. Aman-aman. Kemarin itu nggak bisa ngomong, speechless, bener di luar nalar banget. Terus saya tuh kayak itulah ya teman-teman ya, mungkin dari teman-teman yang ngikutin Trio Adventure juga, setiap kali saya dapat lokasi yang dulunya itu adalah bekas tragedi mungkin dalam tanda kutip massal selalu berakhir seperti itu ya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena saya pernah dapat seorang pembicara orang Bali sebelum saya explore, adalah ada beberapa feromon sisa di situ yang sifatnya itu masih dendam dengan kehidupan ya. Jadi secara spiritual is okay ya, aku masih percaya, tapi secara logika saya masih tetap skeptis karena sentuhannya itu bukan saat saya sadar. Jadi sentuhannya itu benar-benar kayak kita nih dibikin kayak apa, gulung-gulung kayak gitu ya, kayak apa sih, kayak Mbak Suci kemarin kayak dibuat kayak power itu. Dan aku yakin nih Mbak Suci nggak mungkin lah mukul timnya sendiri sekenceng itu, kayaknya nggak mungkin sih. Jadi ya itu tadi agak susah dijelasin. Iya, ya itu balik lagi ya ke diri sedulur ya, mau percaya apa enggaknya itu balik lagi, karena kita di sini tidak memaksakan apa yang kita percayai untuk sedulur percaya juga gitu. Di sini kita cuma bercerita ya, maksudnya apa yang terjadi kemarin kita klarifikasi, kita juga minta maaf karena kemarin juga dari sedulur pada requestnya kenapa sih nggak di shoot pada saat sayanya ya lagi kenok gitu, terus cari lagi kenok juga, kenapa nggak di shoot, parah lah kalau saya shoot ada darah itu nanti masalah juga ya kan. Terus kenapa sih pohonnya itu nggak di shoot lagi, boro-boro kita kepikiran pohon ya, kita mikirnya di situ tuh buat cepet keluar dari lokasi kok gitu kan, udah bener-bener panik banget semuanya gitu. Pelajaran lah ya, intinya kita jadikan pelajaran, ambil positifnya. Situasinya kalau dari luar sih nggak kelihatan angker ya, terus setelah masuknya luar biasa ya. Mungkin cukup ya Cak. Oke. Untuk klarifikasinya ya buat teman-teman yang ada di rumah. Sekali lagi mohon maaf ya dari kami ya atas ketidaknyamanannya gitu, karena kita kan tadinya niatnya mau menghibur, jadinya gitu ya Cak. Oke lah sedulur, saya dan Caryo udah dulu ya kalau saya dan Caryo pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya, salam santun, salam rahayu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.